pagi, jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta untuk inspirasi sapaan pagi. Hari ini Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021, Kamis Legi. Kita akan menghayati sabda Tuhan, akan membaca Alkitab, merenungkannya untuk suluh kehidupan Agustus panjang hari ini. Namun seperti biasa sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami sepanjang malam dalam istirahat, dalam tidur kami Tuhan telah pulihkan, Tuhan telah kembalikan, dan pagi ini Tuhan segarkan kami dengan segala hal yang baru. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-19. Demikian, 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sekali lagi saya bacakan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah semua orang yang menghayati sabda Tuhan dan melakukannya. Amin. Tentang perpecahan, itulah yang menjadi tema inspirasi sapaan pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan kita warisan masa lalu, salah satunya warisan Orde Baru yaitu keseragaman, itu masih kuat menyergam alam pikir kita. Juga warisan sesuatu yang semu itu juga masih kuat, dan warisan spiritualitas kekanak-kanakan, manja, itu juga masih kuat. Sehingga seringkali yang ditampilkan adalah sesuatu yang kamuflatif, yang penting terlihat baik, padahal sebenarnya esensinya tidak ada. Nah, Rasul Paulus pada suatu waktu bersurat kepada jemaat di Korintus tentang sesuatu yang mesti ia luruskan. Rasul Paulus menegur dengan keras tentang perilaku salah. Perilaku salah itu juga berangkat dari cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah itu juga berangkat dari pengalaman serta pengetahuan yang salah. Apa yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu? Yaitu adanya pemilahan atau ya sekat-sekat yang terjadi di jemaat. Dan dengan keras Paulus mengatakan, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau perjamuan ya perjamuan, pikirkanlah orang lain dulu. Jangan kamu hanya membawa makanan, kamu kenyangkan dirimu, kamu nggak mikir yang lain. Bisa jadi pada waktu itu ada orang kaya yang berpengaruh, orang pinter yang pengaruh, lalu tersinggung. Paulus dengan tegas mengatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya mereka nanti, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Dan benar pada akhirnya memang ada perpecahan, tapi bukan dalam arti perpecahan yang negatif, tetapi pemilahan. Siapa yang benar-benar setia kepada jalan Tuhan, dan siapa yang hanya, ya kalau istilah saya, munafik. Nah, apa yang terjadi pada jemaat Korintus pada waktu itu nampaknya juga terjadi pada jemaat sekarang. Atas nama COVID-19, atas nama pandemi, banyak di antara kita, banyak di antara mungkin yang sengaja atau gak sengaja mendengar
channel saya ini kemudian menjadi manja, menjadi kekanak-kanakan. Sudah tahu kayak gini kok banyak kantong persembahan, sudah tahu kayak gini kok kayak gini, nuntut dan nuntut dan nuntut terus, seolah-olah semuanya harus sesuai dengan kehendaknya. Nah, di titik inilah sebenarnya iman kita diuji, iman kita ditantang, sejauh mana kita mampu menghadirkan tanda kutip perpecahan yang akan membuktikan siapa yang benar-benar tahan uji untuk mengikut Tuhan atau siapa yang sebenarnya berpura-pura. Ini kesempatan yang tepat, saudara-saudara. Jadi biarkan nanti gereja Tuhan bertumbuh dalam kejujurannya, dalam keasliannya, bukan hanya terlihat banyak secara kuantitatif tetapi kemudian tidak ada isinya. Hanya terdiri dari jemaat yang baper, yang hanya minta digatekke, minta dimengerti, minta dipahami, semuanya seolah-olah kayak anak kecil, minta permen dituruti, minta mainan dituruti, minta jajan dituruti. Ini saat yang tepat. Jemaat di Korintus bertumbuh pada waktu itu dengan luar biasa karena ketegasan, dan Paulus berani situ. Paulus nggak punya kepentingan. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita juga banyak pejabat-pejabat gereja biasanya punya kepentingan. Wah, nanti kalau ditegasi mereka akan keluar. Nyari satu aja sulit kok. Kita tuh nggak punya tugas untuk mencari orang. Tugas gereja adalah mengedukasi warga, mengedukasi orang untuk beriman, bukan sekedar menjadi warga gereja. Apa artinya menjadi warga gereja tapi kemudian manja, tidak ada kualitas sama sekali. Nah, itu yang terjadi di Korintus, saudara-saudara. Maka mari hari ini, kalau kita udah saatnya, saudara-saudara, kalau memang apa yang dikatakan Paulus itu harus terjadi, perpecahan, ya mari kita jalani itu. Jangan kemudian atas nama kesatuan tapi kamuflase, tapi palsu kita pertahankan. Cepat atau lambat kepalsuan akan terbongkar. Cepat atau lambat sesuatu yang tidak asli akan nampak. Maka jikalau perpecahan adalah cara terbaik atau pemilahan adalah cara terbaik untuk menentukan atau untuk mengetahui seberapa kualitas keimanan seseorang, maka mari kita jalankan itu. Tapi nanti warganya menjadi berkurang. Kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan sudah punya kebijaksanaan yang melampaui akal kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Dan juga untuk saudara-saudara siapapun yang tersapa ini, kalau masih memiliki mentalitas iman yang membucai, yang kekanak-kanakan, yang selalu minta digatekke, minta dimengerti, silahkan untuk memikirkan ulang tentang jalan hidup iman yang saudara-saudara pilih. Banyak yang salah persepsi, mengikut Tuhan, membayangkan sesuatu yang enak, serba gampang, serba mudah. Padahal mengikut Tuhan adalah mengikuti jalan yang dilewati Tuhan Yesus. Jalan kasih yang penuh pengorbanan, jalan cinta yang berliku dan terjal, tetapi atas nama anugerah Tuhan semuanya akan terlewati. Sekali lagi saudara-saudara, kalau memang harus ada perpecahan dalam rangka menyingkap kemurnian iman kita, mari kita nikmati dengan sukacita. Selamat menghayati kehidupan, karena pada suatu waktu perjalanan kita akan ada perpisahan demi tujuan yang berbeda. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk setia. Tolonglah kami untuk mampu meniti jalan yang pernah Engkau lalui. Tolonglah kami untuk mampu menunjukkan kualitas iman kami
iman yang asli, iman yang tanpa tedeng aling-aling, iman yang dewasa, iman yang tegar. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami, mohon Tuhan memberkati. Juga berkatilah perjuangan kami untuk mengatasi pandemi ini, baik secara pribadi, bersama-sama maupun secara dunia. Inilah doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah setia dengan perjalanan semesta. Terima kasih untuk yang sudah ikut membangun channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak baik. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan berbagi. Silahkan tinggalkan komentar yang baik untuk berkembangnya channel ini dan memberkati sebanyak mungkin orang. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.